Editor. LMS Pamong Desa berbasis web. Daftar isi. Daftar isi 1. Kata pengantar 2. Tim LMS Pamong Desa 3. Login 4. Akses mata latih 5. List mata latih 5. Akses mata latih 6. Kelola sesi mata latih 7. Ubah urutan sesi 7. Kelola konten 8. Akses konten 8. Aktif non-aktif konten 9. Ubah urutan konten 9. Lihat hasil kuis 9. Ekspor hasil kuis 10. Evaluasi tugas peserta 11. Lihat hasil survei 12. Ekspor hasil survei 13. Webinar 14. Membuat ruangan webinar 14. Mulai webinar 16. Aktif non-aktif mikrofon 17. Aktif non-aktif kamera 19. Bagikan layar 20. Hentikan pembagian layar 21. Aktifkan whiteboard untuk seluruh peserta 22. Buat breakout rooms 23. Masuk ke ruang breakout 25. Membisukan anggota webinar 26. Bisukan seluruh anggota webinar Pamong Desa. LMS Pamong Desa adalah platform Learning Management System (LMS) yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pamong desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Manual ini bertujuan untuk membantu Anda memanfaatkan semua fitur dan fungsionalitas yang tersedia di platform dengan sebaik-baiknya. Apa itu LMS Pamong Desa? LMS Pamong Desa adalah sistem pembelajaran untuk peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan metodologi pembelajaran berbasis kompetensi yang bisa menjangkau seluruh desa di Indonesia untuk mengakses berbagai materi pelatihan, modul pendidikan, dan sumber daya penting lainnya. Platform ini mendukung proses pembelajaran yang fleksibel dan interaktif, memungkinkan Anda untuk belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan Anda sendiri. Apa yang akan Anda temukan di manual ini? Pendahuluan, penjelasan tentang LMS Pamong Desa, manfaat dan tujuan penggunaan platform, panduan login dan registrasi, cara membuat akun dan login ke sistem, langkah-langkah pemulihan kata sandi, navigasi platform, menjelajahi antarmuka pengguna, menyusun dan mengelola profil Anda, mengakses materi pelatihan, cara menemukan dan memulai kursus, menggunakan fitur pencarian dan filter, aktivitas dan penilaian, menyelesaikan tugas dan kuis, melihat dan memahami hasil penilaian, komunikasi dan kolaborasi, menggunakan fitur diskusi dan forum, berinteraksi dengan pengajar dan peserta lain, pengaturan akun dan preferensi, mengelola pengaturan akun dan notifikasi, mengatur preferensi pembelajaran, tanya jawab umum (FAQ), jawaban untuk pertanyaan umum, informasi kontak untuk dukungan teknis, tips dan trik. Untuk memaksimalkan pengalaman Anda dengan LMS Pamong Desa, pertimbangkan untuk menyediakan waktu secara rutin untuk belajar dan menyelesaikan modul. Aktif berpartisipasi dalam forum dan diskusi untuk mendapatkan manfaat maksimal. Memanfaatkan sumber daya tambahan yang mungkin disediakan di platform. Kami harap manual ini akan memandu Anda dengan mudah melalui proses penggunaan LMS Pamong Desa dan membantu Anda dalam mencapai tujuan pembelajaran Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan kami. Selamat belajar dan semoga sukses dalam perjalanan pengembangan kemampuan Anda. Hormat kami. Tim LMS Pamong Desa. Login. Akses URL Pamong Desa. Kemendagri. Go. It untuk mengakses LMS Pamong Desa. Pada halaman pertama terdapat 4 menu. Pilih menu masuk.
Masukkan email dan password akun pada form yang tersedia. Centang juga captcha yang ada. Lalu tekan tombol masuk. Setelah berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Akses mata latih. List mata latih. Untuk mengakses daftar mata latih, pada site navigation bar, pilih menu mata latih, maka akan muncul drop-down menu tambahan, pilih menu daftar mata latih. Maka akan muncul halaman daftar mata latih yang diampu oleh pelatih yang bersangkutan. Akses mata latih. Untuk mengakses mata latih, pilih mata latih pada list tabel mata latih, tekan tombol dengan ikon panah. Maka Anda akan diarahkan ke halaman detail dari pelatihan. Kelola sesi mata latih. Ubah urutan sesi. Untuk mengubah urutan sesi yang akan tampil di sisi peserta, pelatih dapat menyeret sesi dengan mengarahkan kursor tikus ke ikon panah 4 arah hingga kursor berubah menjadi panah 4 arah. Lalu seret kursor sesuai urutan sesi yang diinginkan. Setiap ada perubahan di sisi konten akan ada konfirmasi bahwa setiap perubahan konten akan mempengaruhi fungsi batasan akses. Kelola konten. Akses konten. Untuk pelatih yang akan mengakses konten, pelatih bisa memilih konten yang ada di dalam sesi. Maka Anda akan diarahkan ke halaman view konten versi pelatih. Aktif nonaktif konten. Untuk mengaktif nonaktifkan konten, tekan tombol toggle yang ada di ujung kanan setiap list konten. Jika tombol toggle berwarna biru, artinya konten itu aktif dan dapat dilihat oleh peserta. Sebaliknya, jika tombol toggle berwarna abu-abu, artinya konten sedang tidak aktif dan tidak akan terlihat di sisi peserta. Jika sisi admin mengaktifkan fitur batasan akses untuk konten, maka setiap ada perubahan di sisi konten akan ada konfirmasi bahwa setiap perubahan konten akan mempengaruhi fungsi batasan akses. Ubah urutan konten. Untuk mengubah urutan konten yang akan tampil di sisi peserta, pelatih dapat menyeret konten dengan mengarahkan kursor tikus ke ikon panah 4 arah hingga kursor berubah menjadi panah 4 arah. Lalu seret kursor sesuai urutan konten yang diinginkan. Jika sisi admin mengaktifkan fitur batasan akses untuk konten, maka setiap ada perubahan di sisi konten akan ada konfirmasi bahwa setiap perubahan konten akan mempengaruhi fungsi batasan akses. Lihat hasil kuis. Untuk menambahkan pertanyaan pada survei, tekan tombol aksi pada konten survei. Pilih menu kelola. Maka admin akan diarahkan ke halaman kelola pertanyaan survei. Pilih tab hasil. Ekspor hasil kuis. Pada halaman tab hasil, klik tombol ekspor yang ada di atas tabel hasil survei. Maka file hasil ekspor akan terunduh. Evaluasi tugas peserta. Untuk melakukan evaluasi tugas peserta, tekan tombol aksi pada konten tugas. Saat muncul menu, pilih menu penilaian peserta. Maka akan diarahkan ke halaman penilaian peserta. Untuk melihat jawaban dari peserta, lalu akan diarahkan ke halaman jawaban peserta yang dipilih. Untuk melihat jawaban, silahkan tekan tombol teks lihat detail. Jawaban teks online. Jawaban file tugas. Untuk memberikan penilaian dari jawaban peserta, tekan tombol beri penilaian. Maka akan muncul pop-up form pengisian nilai. Setelah memberikan nilai dan masukan untuk peserta, maka tekan tombol simpan. Lihat hasil survei. Untuk menambahkan pertanyaan pada survei, tekan tombol aksi pada konten survei. Pilih menu kelola. Maka admin akan diarahkan ke halaman kelola pertanyaan survei. Pilih tab hasil. Ekspor hasil survei. Pada halaman tab hasil, klik tombol ekspor yang ada di atas tabel hasil survei. Maka file hasil ekspor akan terunduh. Webinar. Membuat ruangan webinar.
Untuk membuat halaman webinar, masuk ke halaman webinar pada mata latih. Pada tabular webinar, tekan tombol tambah webinar. Form pembuatan webinar. Nama ruangan. Masukkan nama ruangan yang Anda inginkan untuk ruangan Viken. Contoh, ruang virtual cup, Malang kelas 1. Deskripsi. Masukkan informasi ruang Viken yang Anda buat. Kata sandi peserta. Masukkan kata sandi untuk masuknya akun para peserta ke ruangan Viken. Kata sandi moderator. Masukkan kata sandi untuk masuknya akun moderator pelatih ke ruangan Viken. Tanggal dan waktu Viken. Atur tanggal mulai dan selesai dan waktu, jam, mulai Viken sesuai periode sinkronus pelatihan. Tunggu moderator. Aktifkan rekaman. Publikasi. Mulai webinar. Tekan tombol mulai Viken. Tunggu hingga tombol berubah menjadi berwarna hijau lalu tekan kembali tombol masuk sekarang. Maka Anda akan diarahkan ke halaman kelas virtual. Lalu akan ada pop-up menu pilihan audio. Pilih mikrofon. Selanjutnya Anda diminta memilih sumber mikrofon dan speaker yang terhubung pada komputer Anda. Pilih pengaturan default saja untuk pengaturan cepat. Setelah melakukan konfigurasi maka Anda sudah siap melakukan pembelajaran virtual. Aktif nonaktif mikrofon. Untuk mengaktif atau nonaktifkan mikrofon, pastikan sudah terhubung dengan audio ditandai dengan ikon mikrofon di bagian bawah whiteboard. Belum gabung audio. Mikrofon aktif. Mikrofon tidak aktif. Hanya mendengarkan. Mikrofon tidak aktif. Jika kondisi belum join audio, klik audio. Lalu akan ada pop-up menu pilihan audio. Pilih mikrofon. Selanjutnya Anda diminta memilih sumber mikrofon dan speaker yang terhubung pada komputer Anda. Pilih pengaturan default saja untuk pengaturan cepat. Setelah melakukan konfigurasi maka Anda sudah siap melakukan pembelajaran virtual. Jika kondisi mikrofon tidak aktif, klik logo mikrofon. Maka ikon mikrofon akan berubah menjadi berwarna biru yang tandanya mikrofon Anda sedang aktif. Untuk nonaktifkan kembali, klik ikon mikrofon yang sedang aktif hingga ikon mikrofon berubah menjadi tidak aktif. Jika kondisi hanya mendengarkan, klik logo headphone biru. Maka kondisinya akan berubah menjadi belum gabung audio. Setelah itu klik kembali ikon audio dan lakukan seperti langkah sebelumnya. Aktif nonaktif kamera. Untuk mengaktifkan kamera, klik ikon kamera yang berada di samping ikon mikrofon. Kondisi kamera tidak aktif. Kondisi kamera aktif. Setelah klik ikon kamera, maka akan muncul pop-up untuk pengaturan kamera Anda. Jika sudah selesai dengan pengaturan maka klik tombol Start Sharing. Pastikan Anda telah menyetujui perizinan penggunaan kamera di browser Anda. Maka kamera Anda akan terlihat dan ikon kamera akan berubah menjadi berwarna biru. Untuk nonaktif kamera klik kembali tombol kamera, hingga ikon kamera menjadi tidak aktif. Bagikan layar. Untuk melakukan bagi layar pada peserta webinar, klik tombol bagikan layar yang ada di bagian bawah dari whiteboard. Maka akan muncul pop-up menu untuk pemilihan halaman mana yang akan dibagikan pada peserta webinar. Bagikan tabular tertentu dari browser. Pilih tabular Chrome tab, pilih halaman mana yang akan dibagikan. Bagikan halaman dari aplikasi tertentu. Pilih tabular window lalu pilih jendela mana yang ingin dibagikan. Bagikan keseluruhan layar. Pilih tabular entire screen lalu pilih entire screen keseluruhan layar. Setelah memilih halaman mana yang akan dibagikan, klik tombol Share. Contoh sedang membagikan layar. Hentikan pembagian layar. Untuk menyelesaikan bagi layar,
klik tombol stop sharing yang ada di bawah layar. Aktifkan whiteboard untuk seluruh peserta. Untuk melakukan kolaborasi papan tulis dengan para peserta, pelatih moderator harus mengaktifkan fitur papan tulis multi-user. Contoh fitur kolaborasi papan tulis sudah aktif, maka akan terlihat kursor dari user peserta lain. Untuk menonaktifkan fitur kolaborasi papan tulis, klik kembali tombol papan tulis multi-user. Buat breakout rooms. Untuk melakukan breakout rooms, klik tombol pengaturan yang ada di samping teks users. Maka akan muncul pop-up menu. Pilih Create Breakout Rooms. Lalu Anda akan diarahkan ke halaman pembuatan breakout rooms. Jumlah ruangan. Durasi breakout rooms. Memasukkan peserta ke ruangan breakout. Masukkan peserta secara manual. Klik nama peserta yang ada pada list note assigned. Lalu seret nama peserta ke ruangan yang ada. Masukkan peserta secara otomatis. Klik tombol randomly assign maka peserta akan sendirinya dimasukkan ke dalam sejumlah room yang ada. Jika proses pengaturan pembuatan breakout rooms sudah selesai maka klik tombol create. Contoh breakout rooms berhasil dibuat. Klik pada breakout rooms untuk melihat seluruh ruangan yang telah dibuat. Masuk ke ruang breakout. Untuk masuk ke dalam tiap ruang breakout, klik tombol text Ask to join pada setiap ruangan breakout yang ada. Lalu akan ada pop-up menu pilihan audio. Contoh berhasil masuk ke dalam ruangan breakout ditandai dengan ada informasi nama ruangan yang sedang dimasuki di belakang nama ruang kelas video konferensi. Pada gambar di bawah ditandai dengan nama ruangan breakout berada di dalam kurung dan diberi garis berwarna merah. Membisukan anggota webinar. Bisukan seluruh anggota webinar. Untuk membisukan seluruh anggota, klik tombol setting yang ada di samping teks users. Klik mute all users. Bisukan seluruh anggota kecuali penyaji. Untuk membisukan seluruh anggota, klik tombol setting yang ada di samping teks users. Note: penyaji di sini ditandakan dengan adanya ikon monitor pada gambar profil peserta. Klik mute all users except presenter.